Siap-siap, Widya dikabarkan bakal nongol di depan publik sambil bawa bukti, akan tampil di TV. Buat Kang Deddy Mulyadi, hasil kepentingan DNA itu nggak penting Pak Deddy Mulyadi, karena belum dipakai ke penyidikan atau hukum, karena daftar 3 DPO belum kedapatan ciri-cirinya seperti apa. Yang jelas ciri-cirinya ada bekas anting dan salah satu anak yang sudah dioperasi lubang antingnya. Itu ya Pak Deddy Mulyadi. Kemudian Pak Deddy, untuk kepentingan apa Bapak Deddy Mulyadi DNA tersebut? Satu. Kedua, janggalnya DNA Pak Deddy, umur yang namanya Elis itu jauh berbeda dengan saya. Saya aja kelahiran 70. Anak saya udah ada kerja udah gede. Setua mungkin, kalau yang namanya kelahiran 97 dari 60, berapa tahun jarak ibu dengan kelahiran anak Pak Deddy? Berapa tahun? Berapa tahun Pak Deddy? Dari tahun 97 ke 1960 itu berapa tahun baru punya anak? Masih semudah itu, hebat yang namanya Ibu Elis Pak Deddy. Ibu Elis itu hebat karena kelahiran tahun 60 ya, baru punya anak tahun 97. Hebat, nggak ada yang lebih hebat di Indonesia Pak Deddy Mulyadi ya. Atas dasar kepentingan apa? Untuk penyidikan siapa DNA itu? Ya, saya udah bilang jangan lakukan itu dulu, maka Anda akan keblunder sendiri. Karena apa? Saya ngotot itu berdasarkan ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Kelahiran seorang Ibu Elis itu 1960, yang sebenarnya istri Pak Cecep itu kelahiran 1960 itu yang mana Pak Deddy Mulyadi? Tolong jelaskan kepada publik ya Pak Deddy Mulyadi. Yang tadinya saya dukung Anda karena Anda blunder, belusukan kemana-mana. Jadi begini Pak Deddy Mulyadi. Ya, tes DNA-nya udah 99%. Kalau 99,9 berarti selesai. Nggak ada problem. Sehingga kenapa sih saya membuat tes DNA bagi Cianjur? Karena nggak boleh lagi bahwa kasus ini dibawa kemana-mana, bikin cocok logi, sehingga banyak orang yang menjadi korban bully, korban kecurigaan. Sehingga saya mengambil langkah-langkah itu untuk tidak lagi ada korban Peggy berikutnya. Tidak boleh ada korban Peggy berikutnya, tidak boleh ada korban Andi, tidak boleh ada korban Dani gitu loh ya. Karena Peggy, Andi, Dani adalah produk kesesatan. Ya, yang selama ini dituduh titipan dari Bupati Cirebon kan, asumsinya alhamdulillah bukan, memang anak kandung Cirebon. Sosok wanita yang bernama Widya yang kerap mengeluarkan pernyataan dalam perjalanan kasus Vina Cirebon disebut-sebut bakal muncul di depan publik menghadiri acara di stasiun TV. Seperti diketahui, sosok Widya ini memang menjadi misteri dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya, dia kerap mengungkap hal yang mengejutkan. Jelalahnya, setiap pernyataan yang diungkap oleh Widya kerap nyaris terbukti dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Terlebih ketika mengungkap kabar soal Peggy Cianjur, anak Pak Cecep yang diduga sebagai pelaku kasus Vina Cirebon dan disebut anak mantan bupati. Dalam sebuah potongan video yang beredar luas di media sosial dan diunggah oleh akun TikTok _petualang, Widya menyampaikan bahwa dirinya akan menghadiri acara salah satu TV. Jadi gini rencananya, saya akan nongol di sebuah acara televisi dengan membawa bukti-bukti ya, ucap Widya dalam video tersebut seperti dikutip Kamis 11 Juli 2024. Namun, kata Widya, dirinya akan tetap memverifikasi orang yang ada di belakangnya. Tapi saya akan tetap memverifikasi orang yang ada di belakang saya, jadi seperti itu bro, kata Widya. Seperti diketahui, Widya juga semenjak kasus Vina Cirebon kerap mengeluarkan pernyataan yang membuat publik terperangah. Dari mulai kasus Vina Cirebon terhubung dengan kasus narkoba, hingga keterlibatan orang-orang berkuasa di negeri ini. Namun demikian, semua yang diutarakan oleh Widya selama ini belum dapat dibuktikan secara resmi alias belum terkonfirmasi. Tapi dengan banyaknya pernyataan yang Widya, lontarkan, banyak netizen yang beranggapan bahwa Widya adalah sosok yang paling disorot soal teka-teki pengusutan kasus Vina Cirebon.
Hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur sudah resmi keluar pada hari Jumat, 12 Juli 2024 lalu. Didampingi oleh Deddy Mulyadi, tes DNA Peggy Cianjur dan juga ayahnya Cecep serta Ibu Elis telah terlaksana pada Senin, 8 Juli 2024. Dalam hasil tes DNA Peggy Setiawan tersebut pun tertulis bahwa ia memang anak kandung dari Pak Cecep dan Ibu Elis. Probabilitas Ibu Elis sebagai ibu biologis Peggy Setiawan adalah 99,99. Keterangan dalam surat hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur, dilansir dari YouTube iNews, 15 Juli 2024. Meskipun hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur sudah resmi terbit, namun sayangnya beberapa pihak mengaku masih meragukan tentang hal itu. Salah satu TikToker Ibu Widya, yang kini tengah viral di sosial media, dengan tegas mengungkap ketidakpercayaannya terhadap hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur itu. Kami tidak percaya dengan DNA itu, ungkap Ibu Widya. Sebelumnya, tes DNA ini dilakukan untuk meredam kebisingan terkait siapa ayah ibu biologis dari Peggy Setiawan Cianjur tersebut. Isu yang beredar bahwa Peggy Cianjur ini terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana ia merupakan anak dari mantan Bupati Cianjur. Di sisi lain, beberapa kabar yang beredar terkait ciri-ciri Peggy Setiawan Cianjur tersebut sangat mirip dengan DPO Peggy Perong. Terkait dengan hal itu, Ibu Widya justru mengungkap bahwa meski tes DNA itu sudah ada, tidak akan mengubah status Peggy Setiawan Cianjur yang masuk dalam daftar DPO, inisial Peggy Perong. Kita buktikan nanti, daftar DPO tetap dia, ungkap TikToker tersebut. Sementara itu, Ibu Widya juga mencermati soal hasil tes DNA ini tidak akan bisa mempengaruhi masyarakat terkait kepentingan politik salah satu politisi. Nggak ngaruh walaupun dibuat untuk legitimasi untuk kepentingan politiknya, tambahnya. Dengan kata lain, perihal tes DNA ini tidak akan bisa langsung merubah daftar DPO dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Peggy Setiawan, yang dikenal sebagai Peggy Setiawan Cianjur, telah menjalani tes DNA bersama orang tuanya di Jakarta, pada hari Senin, 8 Juli 2024. Tes DNA Peggy Setiawan Cianjur ini dilakukan sebagai respons terhadap tuduhan yang mengemuka beberapa tahun lalu terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Uji DNA ini juga dilakukan untuk mematahkan dugaan Peggy Setiawan Cianjur bukan anak kandung dari Cecep. Sebelumnya, Peggy Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon yang menjabat di masa tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga Peggy Cianjur harus menempuh perjalanan jauh ke Jakarta untuk menjalani proses uji DNA di laboratorium Genos. Hasil uji DNA Peggy akhirnya dapat diambil pada Jumat, 12 Juli 2024, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Dalam pengambilan hasilnya, ayah Peggy, Rudi Irawan dari Cirebon, didampingi oleh Deddy Mulyadi, yang secara langsung mengawasi proses tersebut di laboratorium Genos.